Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas mengenai ruang lingkup perencanaan karir. Kita lanjutkan ya. Jadi ruang lingkup perencanaan karir itu ada perencanaan, ya perencanaan jabatan dan pangkat. Kemarin sudah saya bahas, yaitu apa bedanya jabatan dengan pangkat. Kalau jabatan itu adalah positioning seorang tenaga kerja di dalam struktur organisasi, ya. Oke, sedangkan makanya disebut dengan jabatan struktural ya. Nah, terus ada juga yang sifatnya pangkat. Nah, makanya pangkat ini juga disebut dengan jabatan fungsional. Jadi untuk meraih jabatan struktural tertentu, dia harus untuk memperoleh pangkat apa dulu. Misalkan dalam kepolisian, seorang kapolres itu jabatannya adalah kapolres dalam jabatan strukturnya, tapi jabatan fungsional atau pangkatnya dia harus AKBP misalnya. Nah, itu adalah jabatan dan pangkat. Kemudian kita akan membahas perencanaan tujuan organisasi, ya. Ini hubungannya dengan perencanaan karir, ya. Suatu organisasi haruslah mutlak mempunyai tujuan yang jelas, ya. Sebuah tujuan ini akan ditentukan oleh besar kecilnya organisasi, ya. Jadi kalau semakin besar organisasi, maka pekerjaannya juga kompleks, maka bidang-bidangnya juga kompleks, maka jumlah manusia yang terlibatnya juga banyak, ya. Ya, mungkin bisa ramping apabila ada hadirnya teknologi di situ, ya. Terus kemudian juga job deskripsinya juga lebih kompleks, lebih banyak lagi sesuai dengan tugasnya. Terus kemudian juga dalam merencanakan tujuan organisasi, suatu mutlak mempunyai tujuan yang jelas. Ini akan ditentukan oleh berat ringannya pekerjaan, ya. Semakin besar perusahaan, tentu dia tanggung jawabnya, tugas pekerjaannya menjadi lebih berat, ya. Dalam karir juga semakin tinggi jabatan kita, maka tanggung jawabnya juga semakin besar, ya. Kemudian spesifikasi pekerjaan yang perlu dirumuskan, ya. Jadi ketika kalau dalam teori manajemen itu ada pembagian tugas. Ketika pembagian tugas, maka spesifikasi pekerjaan juga perlu dirumuskan. Spesifikasi pekerjaan ini atau job spesifikasi ini sebetulnya menentukan siapa orang yang tepat, ya. Persyaratannya bagaimana orang itu bisa duduk dalam suatu jabatan tertentu. Misalkan kita tidak bisa misalkan mengangkat seorang bagian keuangan tapi dia tidak mengerti akuntansi, tidak mengerti bagian keuangan. Makanya di sini perlu ada spesifikasi pekerjaan yang perlu dirumuskan. Terus kemudian jenis kelompok pekerjaan yang perlu disusun, ya. Jenis pekerjaannya apa-apa. Ada pekerjaan bagian sales, ya, ada pekerjaan bagian promosi, ada pekerjaan bagian humas, ada pekerjaan bagian ini disusun, dikelompok-kelompokkan, ya. Terus kemudian kuantitas kualitas personal yang diperlukan, ya. Kuantitas itu berapa sih dalam suatu bidang itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kuantitas itu menyangkut jumlah. Kualitas itu adalah menyangkut tadi job spesifikasinya, kualitinya, kapabilitasnya, kemampuannya, ya. Jadi misalkan tadi bagian maintenance komputer, misalkan bagian maintenance komputer kuantitasnya dibutuhkan 3, tapi kualitasnya adalah taruhlah mereka yang lulusan teknik komputer misalkan, atau mereka yang punya berpengalaman di bidang hardware misalkan, atau dia pengalaman di bidang mesin kalau seandainya itu maintenance-nya mesin misalkan. Nah, jadi di sini adalah kuantitas dan kualitasnya. Jadi dengan demikian, ya, di sini ada kata-kata, ya. Dengan demikian tujuan organisasi mulai dari tingkat teratas top manajemen sampai dengan echelon di bawahnya akan menentukan jalur karir anggota organisasi. Jadi dengan adanya perencanaan tersebut nanti dibuatlah struktur. Nah, di struktur itu baru kita akan kelihatan jalur-jalur karirnya, ya. Semakin besar organisasi, tentu strukturnya juga semakin besar. Semakin kecil,
juga jenjang strukturnya juga semakin kecil. Nah, terus baru kita diadakan penyusunan perencanaan karir. Dalam penyusunan perencanaan karir ini diperlukan 4 hal pokok, yakni jabatan pokok dan jabatan penunjang, kemudian pola jalur karir bertahap, jabatan struktural dan tenggang waktu jabatan. Ya, jadi itu ada 4 hal pokok: jabatan pokok dan penunjang, pola karir bertahap apa itu, kemudian jabatan struktural nanti juga kita akan bahas itu apa, kemudian tenggang waktu jabatan. Ya, oke, kita bahas mengenai jabatan pokok dan jabatan penunjang. Jabatan pokok yaitu jabatan yang berhubungan sekali dengan operasi perusahaan itu. Misalkan begini, misalkan di Pertamina di Indramayu, misalkan di Balongan itu, kilang Balongan itu, pekerjaan pokoknya adalah ia melakukan sebuah produksi, ya, produksi minyak misalkan. Nah, kilang itu dia tugas pokoknya memproduksi, maka mereka yang terlibat, jabatan-jabatan yang terlibat langsung hubungan dengan produksi, maka itu disebut dengan jabatan pokok. Jabatan penunjangnya apa? Jabatan penunjang yang tidak berhubungan dengan produksi di Pertamina itu, tetapi mendukung, contoh keuangan. Keuangan bukan bagian yang berhubungan dengan produksi. Personalia, ya. Nah, itu adalah jabatan-jabatan yang tidak langsung berhubungan dengan produksi. Misalkan di sekolah, sekolah itu tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan pendidikan. Maka jabatan pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan, misalkan guru, bagian kurikulum, bagian akademik, ya. Terus kemudian jabatan penunjangnya adalah misalkan bagian keuangan, bagian administrasi dan sebagainya. Jadi jabatan penunjang itu adalah jabatan. Jadi tergantung daripada jenis perusahaannya, dia beroperasi di mana. Jadi jabatan pokok itu yang hubungannya langsung dengan operasional perusahaan. Nah, oke, selanjutnya adalah tadi bedanya jabatan pokok dengan jabatan penunjang. Nah, sekarang kita pola karir bertahap adalah suatu menunjukkan urutan berjenjang bertahap jabatan struktur organisasi yang membentuk karir seseorang. Jadi bagusnya di dalam sebuah organisasi itu memang terbuka struktur organisasinya, ya. Jadi nanti perusahaan ini dia membuat sebuah struktur organisasi dari jabatan yang paling bawah, ya dari karyawan yang paling bawah sampai terus kepada top manajemen. Nah, nanti di situ akan ada misalkan dia di bagian perusahaan produksi misalkan. Nah, dia mulai dari kerja di buruh misalkan, kemudian setelah buruh itu dia harus terbuka perusahaan itu. Setelah buruh itu kalau dia karirnya bagus, naik jadi apa? Misalkan dia jadi supervisor, naik jadi supervisor dia jadi apa lagi, misalkan ke Pak Kasubag, naik apa lagi jadi kabag, terus sampai kemudian jadi manajer dan sebagainya. Itu adalah yang disebut dengan pola jalur karir bertahap. Tentu tidak semuanya bisa mencapai karir-karir tinggi, makanya itu tergantung daripada tadi yang pertama saya sebutkan di atas, yang menentukan karir seseorang itu apa saja, misalkan pendidikan, pengalaman, prestasi dan sebagainya. Nah, jadi ini sebetulnya pada bagian ini perusahaan itu lebih baik membuat yang namanya struktur organisasi. Jabatan struktural, ya. Jabatan struktural adalah jabatan yang diperuntukkan bagi diarahkan ke jenjang yang paling tinggi dalam organisasi. Dengan demikian, karyawan baru harus melalui program organisasi dan pemberian pengalaman pekerjaan pada jabatan staf yang bersifat membantu jabatan struktural, karena jadi memerlukan kematangan. Jadi maksudnya begini, setelah membuat sebuah struktur organisasi, di situ ada semacam jabatan struktural. Nanti saya bedakan jabatan struktural dengan fungsional, ya. Jadi jabatan struktural itu yang tadi saya bahas, apa bedanya jabatan dengan pangkat? Jabatan itu adalah yang menempel atau namanya ada dalam struktur. Misal begini, dalam koperasi yang sederhana saja, ya. Di dalam koperasi itu ada yang namanya anggota.
Kemudian di atasnya itu ada misalkan subbagian usaha. Di atasnya lagi ada manajer, ya. Di atasnya lagi ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, jabatan-jabatan yang menempel di struktur itu yang disebut dengan jabatan struktural. Misal kepala sekolah itu jabatan struktural. Kemudian wakil kepala sekolah itu jabatan struktural. Kemudian misalkan bagian ketua bagian kurikulum misalnya dalam sekolah, ya, itu juga jabatan struktural. Kepala TU itu juga jabatan struktural. Nah, kalau jabatan fungsional itu pangkatnya, ya. Untuk menjadi kepala sekolah itu harus golongan apa pangkatnya. Sama halnya di kepolisian, misalkan dari Kapolri, terus kemudian di bawahnya Kapolri di daerah, ya, Kapolda misalkan, kemudian turun lagi kepada Kapolres misalkan sampai ke Kapolsek, itu adalah namanya jabatan struktural. Nah, jabatan fungsionalnya untuk meraih Kapolsek itu misalkan harus itu pangkatnya atau jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional sama dengan pangkat. Kemudian kalau dia pengen jadi Kapolres, dia harus AKBP gitu kan. Nah, dan sebagainya. Jadi di sini adalah jabatan intinya, jabatan struktural itu adalah jabatan yang menempel pada nama jabatan yang menempel pada strukturnya, sedangkan jabatan fungsional itu adalah pangkatnya, ya. Nah, tentu jabatan-jabatan itu diberi tenggang waktu. Adalah masa jabatan seseorang dalam suatu organisasi. Jabatan ditentukan secara tegas dan pasti sebab hal tersebut akan memberikan efek psikologis yang lebih terhadap pemangku jabatan tersebut. Jadi misalkan begini, kalau di dalam misalkan seorang bagian dalam sebuah PNS misalkan, ya, dalam sebuah instansi itu misalkan kepala bagian, ya, dia berapa tahun, ya. Kemudian setelah jadi dari Kasubag dulu, kemudian jadi kepala bagian Kasubag berapa tahun, kepala bagian berapa tahun. Memang setiap perusahaan, setiap instansi bisa berbeda-beda tergantung daripada kebijakan instansinya. Ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, itu memang apa yang menentukan bisa jadi kebijakan perusahaan, ya. Nah, jadi itu sistem mutasi, sistem rollingnya bisa berbeda-beda, tenggang waktu setiap instansi itu berbeda-beda. Nah, naik tidaknya itu banyak faktor, kemarin kita sudah bahas. Ada yang berdasarkan prestasi, ada yang berdasarkan usia, ya. Ada juga campuran. Jadi artinya ketika orang, misalkan yang jelas kalau di instansi PNS, ya, misalkan seorang Kasubag itu bisa jadi rata-rata minimalnya 40 tahun. Tapi kalau di Pertamina ada seorang kepala bagian itu usianya masih 35 tahun. Agak berbeda memang kalau di model di kayak BUMN dilihatnya daripada prestasi. Tapi kalau instansi ASN misalkan, apakah Pemda, provinsi atau pusat, itu biasanya dia berdasarkan usia, ya. Jadi campuran antara usia dengan prestasi. Usia tua juga kalau prestasinya kurang, ini dia gak bisa naik. Tapi kalau beda dengan BUMN atau perusahaan swasta, biasanya bukan dilihat dari usianya, tapi juga bukan dilihat dari usia tapi prestasi. Nah, inilah tenggang waktu masa jabatan seseorang, ya. Nah, itu adalah ini. Nah, kita akan membahas di sini adalah tahap perkembangan karir seorang pekerja, ya. Tahap perkembangan karir seorang pekerja itu ada 3 tahap di sini. Adalah karir awal, kemudian karir pertengahan, kemudian karir akhir, ya. Nah, karir awal, karir pertengahan, karir akhir. Jadi karir awal itu adalah pertama kali misalkan Anda masuk kerja, ya. Pertama kali Anda masuk kerja atau pertama kali seorang karyawan itu masuk kerja. Nah, biasanya ketika masuk itu ada 3 di sini, ada 3 tahap. Tahap masuk, tahap bersosialisasi, dan tahap penataan, ya. Tahap masuk ini biasanya karyawan memperoleh gambaran mengenai organisasi, mencari pekerjaan yang paling sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan preferensi dan minatnya. Misal begini, Anda lulusan
D3 komputer. Kemudian Anda di ditempatkan pada bagian IT. Ya, tentu Anda masih bingung menggabungkan teori yang pernah didapatkan di bangku kuliah dengan di kenyataannya, ya. Karena bukan berarti kuliah itu sangat berbeda dengan kenyataannya. Tentu di sini ada adaptasinya. Bisa jadi misalkan begini, Anda belajar di waktu kuliah, Anda misalkan menggunakan program akuntansi Mayep, tapi di sebuah perusahaan dia tidak menggunakan program Mayep misalkan. Nah, di situ tentu Anda mencoba melakukan penyesuaian kemampuan yang dulu Anda peroleh di bangku kuliah, keahlian Anda disesuaikan dengan pekerjaannya. Nah, ini sebenarnya tahap masuk, ya. Nah, jadi di sini dia mencoba kemampuan yang dia miliki beradaptasi dengan tuntutan daripada perusahaan, ya. Anda harus bisa ini, Anda harus bisa ini, Anda menyesuaikan di situ. Nah, tentu ini ada jangka waktunya. Setelah Anda sudah bisa menyesuaikan, nanti akan mudah melakukan pekerjaan itu, karena Anda juga lama kelamaan dengan pekerjaan itu Anda memperoleh pengalaman, memperoleh knowledge baru atau pengetahuan baru. Nah, selanjutnya adalah tahap yang kedua, bersosialisasi. Setelah Anda ngerti pekerjaan Anda dan Anda bisa melakukan pekerjaan Anda, baru tahap bersosialisasi. Nah, Anda di sini persoalan skill Anda dengan bidang pekerjaan Anda sudah selesai. Tapi sekarang Anda masuk tahap bersosialisasi. Anda mulai kenalan dengan karyawan yang lainnya, ya. Mencoba menjadi partisipan. Anda bisa menjadi diterima di kelompok kerja tersebut, ya. Dan menjalin hubungan dengan rekan-rekan sejawat dan atasannya. Anda di sini sudah bukan persoalan skill pekerjaan lagi, tapi bagaimana Anda mulai bekerja sama dengan kawan-kawan Anda. Makanya kemarin kita bahas ada teori yang namanya bahwa motivasi pekerja itu bukan dipengaruhi oleh insentif saja, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh hubungan antar pekerjanya. Ya, waktu materi kuliah di muka saya sebutkan bahwa ada beberapa teori-teori, salah satunya adalah teori hubungan antar manusia, bahwa motivasi kerja itu dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar manusia, dalam hal ini adalah antar pekerjanya. Nah, setelah Anda ini melewati masa ini, baru Anda masa penatapan, ya. Di sini mungkin ketika Anda kerja, Anda belum menikah. Ketika Anda sudah kerja, Anda misalkan sudah dapat penghasilan, Anda baru menikah misalkan. Nah, ketika menikah mungkin Anda memperoleh persoalan ketika masuk pertama kerja belum menikah. Mungkin persoalan Anda, skill saya bisa enggak, gitu ya, yang pertama dalam menyelesaikan pekerjaan. Tapi persoalan selanjutnya adalah ketika Anda menikah, Anda bagaimana persoalan keluarga dengan persoalan perusahaan. Bisa jadi misalkan persoalan keluarga masuk di dalam pekerjaan, kan gitu ya. Nah, ini juga mengganggu pekerjaan. Makanya di sini tahap penataan. Karyawan tersebut berusaha menyelesaikan konflik antara kepentingan dengan kepentingan tuntutan keluarganya. Nah, disitulah. Makanya dalam pekerjaan itu ada orang yang melakukan korupsi karena keluarganya misalkan, atau dia ada konflik keluarga sehingga dia pekerjaannya tidak fokus. Makanya ada memang beberapa perusahaan yang mensyaratkan misalkan, tapi tidak semua ya, mensyaratkan untuk satu perusahaan itu tidak boleh suami istri misalkan. Nah, karena bisa jadi konfliknya nanti akan dibawa ke perusahaan tersebut. Nah, itu adalah karir awal. Oke. Nanti minggu depan saya akan bahas yaitu mengenai pada tahap karir pertengahan. Jadi nanti seorang pekerja itu tahap perkembangan karir mulai dari dia masuk disebut dengan karir awal. Kemudian nanti dia menjadi karir pertengahan, ini masa puncak seorang pekerja. Nanti juga kita akan membahas masa pensiun dia, yaitu yang disebut dengan karir akhir. Oke, sampai di sini dulu mata kuliah daring ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.